Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang, selamat bergabung, dan selamat melihat video saya kali ini. Saya kali ini akan coba untuk bahas fenomena yang cukup unik terjadi hari ini, di mana ada dua saham teman-teman yang pergerakannya hari ini cukup naik cukup signifikan, yaitu ada saham BRIS dan ada saham agro ya teman-teman, di mana dua saham ini itu merupakan holding dari perusahaan BBRI. Nah, keduanya ini sama-sama naik cukup signifikan, di mana agro hari ini naik 24,6% dan juga saham BRIS itu naik kurang lebih 21,11%. Nah, itu nanti kita akan coba bahas. Selain ada dua saham itu, nanti kita juga akan bahas sedikit saham yang berada di sektor pertambangan batubara, yaitu ada saham Adaro, Indi, Doit, dan ITMG. Selain itu kita juga biar adil nih, ada bahas salah satu saham juga yang cukup menarik untuk kita bahas, yaitu ada saham BPKP. Langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, oke teman-teman, saya tuh tadi udah sempat cari-cari sentimen mengenai agro tentang BRIS itu ada apa sih. Saya coba untuk mengetikkan kata kunci agro di sini di Google, namun saya nggak mendapatkan berita yang cukup krusial ya, atau cukup yang mempengaruhi, atau berita yang mengenai aksi korporasi yang mempengaruhi kinerja saham dari agro. Ini hanya kayak pure dari segi teknikal aja kalau menurut saya. Nah, karena tadi saya udah sempat cari juga di Google dan juga di Bursa Efek, di pengumuman ini di Bursa Efek saya tidak menemukan adanya aksi korporasi ataupun sentimen yang cukup positif sehingga bisa mendongkrak kinerja saham dari agro. Nah, ini saya coba cari sentimen untuk agro, ternyata belum ada, dan juga dari segi saham BRIS ini, nah sama, tidak ada sentimen yang khusus teman-teman. Jadi kalau menurut saya ini adalah pure dari segi teknikal. Nah, kalau saya tadi udah sempat hitung-hitungan teman-teman, kalau misalkan saham bandar dari agro dan bandar dari BRIS ini ngamuk teman-teman. Jadi ya wajar sih kalau misalkan hari ini saham BRIS dan saham agro itu naik lebih dari 20%. Nah, kira-kira detailnya bagaimana sih? Nah, kita akan coba bahas. Nah, tapi kali ini saya akan coba bahas tuh beda lagi teman-teman. Kalau kemarin kita pakai menu HOTS atau dari Mirai, nah sekarang kita akan coba untuk pakai menu dari Mandiri Sekuritas. Nah, sebelum ke situ kita akan lihat dulu nih chart dari saham BRIS teman-teman. Nah, kita ganti time frame-nya ke weekly terlebih dahulu. Nah, oke, saham BRIS hari ini tuh dia berhasil ditutup dengan penguatan 21,12% ke level 1245, dan di sini penguatannya itu cukup signifikan teman-teman. Dia menguat rebound dari area support klasiknya di level 1512. Di sini ada support klasiknya yaitu di 1500 atau 1510 teman-teman. Nah, kalau kenaikan saham BRIS ini saya rasa lebih make sense karena dia itu rebound bertepatan dengan MA atau dengan support klasiknya di level 1515. Dan di sini saham BRIS sekarang itu lagi menguji atau bahkan sudah breakout sebenarnya dari area resistennya di level 1520. Jadi kenaikannya hari ini itu membreakout dua resisten sekaligus. Yang pertama itu berada di level 1390 dan yang kedua berada di level 1550. Kalau tadi kan saya di awal sudah sempat bicara nih, kalau misalkan saham BRIS itu naik hanya gara-gara pure dari teknikal. Nah, alasannya apa sih? Nah, alasannya itu seperti ini teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, saham BRIS itu dan juga saham agro sebenarnya itu booming ketika era pandemi teman-teman. Dan dia itu naik kalau nggak salah sejak awal Mei. Kenaikannya itu dimulai sejak awal Mei tahun 2020 atau pertengahan tahun 2020. Nah, tanggal 5 Mei tahun 2020 teman-teman. Nah, kita akan coba dari segi bandarmologinya, kita akan cek apakah saham BRIS ini cukup undervalue. Sebenarnya bandarmologi itu bukan ngecek sebuah saham itu undervalue atau enggak sih, tapi lebih ke ngecek apakah ada, lebih ke ngecek berapa sih average dari market maker di suatu saham. Nah, di sini saya akan coba lihat untuk saham BRIS teman-teman. Tadi saya juga udah sempat ngecek agro sebelum take video ini, dan di sini saham BRIS kita mulai dari tanggal tadi bulan 5 di tahun 2020 ya, tanggal 5 kalau nggak salah.
tahun 2020 bulan 5 tanggal 5. Nah, oke, di sini udah dapet datanya. Nah, ini kita menggunakan fitur dari Mandiri Sekuritas dan kita rubah tanggalnya ini ke tanggal yang sekarang teman-teman. Tanggal yang terakhir yaitu tanggal 12. Nah, oke, jadi menurut saya saham BRIS dan saham agro, terutama saham BRIS ini hari ini tuh naik cukup signifikan karena memang kalau misalkan kita lihat average dari bandar itu rata-rata berada di level di atas level 1400-an, di mana CC itu 1536, YP 1443 dan SQ 1725 dan seterusnya di sini berada di atas level 1400-an. Dan kalau misalkan kita cek pergerakan saham BRIS hari ini sebelum mengalami kenaikan teman-teman, itu tuh berada di level 1200 atau 1300-an sebelumnya. Nah, sehingga ya kalau misalkan average harganya itu rata-rata bandarnya berada di level 1400, maka ya seharusnya cepat atau lambat sebenarnya akan kembali ke average bandarnya teman-teman. Nah, kalau menurut saya sih kenaikan saham BRIS itu karena murni teknikal aja dan ya karena bandarnya lagi ingin gerakin saham BRIS. Nah, gitu juga yang berlaku di saham agro teman-teman. Nah, kita sekarang coba beralih ke saham agro. Saham agro ini sama seperti saham BRIS. Di penutupan hari ini, hari Selasa tanggal 12 Juli, itu berhasil ditutup dengan arah teman-teman menguat sebesar 24,6% ke level 785. Nah, pergerakannya ini juga kurang lebih sama seperti BRIS karena ya memang mereka satu holding agro ini dari tanggal 5 Juli sampai kurang lebih tanggal 11 Juli kemarin itu penurunannya udah mulai terbatas teman-teman, dimana dia bergeraknya itu udah mulai sideways dan akhirnya puncaknya di hari ini di tanggal 12 itu kenaikannya cukup signifikan menguat sebesar 24,6%. Nah, kita sama sekali nggak expect bahwa agro ini sama BRIS itu akan kembali rebound teman-teman, tapi siapa yang sangka nggak ada tanda-tanda pembalikan arah, nggak ada pola-pola pembalikan arah, hanya sideways selama 5 hari aja itu udah cukup buat saham agro untuk kembali rebound teman-teman. Kalau tadi kita kan udah sempat bahas bandarmologi dari saham BRIS, kita akan coba tarik di sini kapan sih kira-kira saham agro itu mulai naik cukup signifikan. Nah, ternyata saham agro mulai naik cukup signifikan sama teman-teman dari tanggal 5 Mei tahun 2020. Nah, kita coba cek di menu Mandiri Sekuritas broker summary-nya. Nah, kalau menurut saya saham agro ini lebih menarik teman-teman dari segi broker summary, dimana walaupun sebenarnya antara seller dan buyer itu masih distribusi, tapi yang lebih menarik adalah average dari top buyer untuk saham agro ini itu berada di atas level 1000 ke atas semua teman-teman, dimana ZT sebagai pembeli utama itu average-nya itu sekitar 1404, KZ 1611 dan SQ itu 1173. Nah, sementara itu saham agro itu harganya sekarang berapa? Setelah ARA harga sahamnya itu 785 dan sebelum ARA harga sahamnya itu kurang lebih berada di level 611. Nah, jadi average itu udah turun 50% dari average bandarnya, di mana bandarnya itu average itu berada di level 1000-an, 1117, 1173, 1611. Sedangkan harga sekarang itu tadi 600. Ya, ini udah penurunannya udah cukup tajam teman-teman, sehingga ya kalau menurut saya seharusnya cepat atau lambat saham agro ini akan kembali untuk rebound dari segi teknikalnya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah apakah kenaikannya ini itu sementara ataukah nanti beneran rebound dan reversal gitu dari yang awalnya downtrend menjadi uptrend. Nah, balik lagi sih kalau menurut saya pribadi untuk saham agro dan saham BRIS, terkhusus untuk saham agro ini kalau misalnya kita bilang reversal masih terlalu dini teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama, nah itu dia melakukan pembalikan arah namun nggak ada sebuah pola teman-teman, dan saham agro ini masih belum mampu untuk menembus resisten dinamiknya di level 1850. Nah, di sini ada resisten klasiknya dan juga resisten dinamik di level 850 dan itu menjadi salah satu resisten yang cukup kuat. Kalau misalkan kita juga menggunakan
resisten psikologi itu ada di level 1000 teman-teman, dan di sini juga ada level resisten yang cukup kuat, sehingga untuk saham agro ini masih terlalu dini buat kita mengasumsikan nanti kedepannya bakalan naik atau bahkan bakalan reversal untuk menuju ke tren bullish. Nah, tapi untuk yang sekarang saham agro cukup menarik teman-teman, namun terlalu beresiko. Kenapa saya bilang cukup menarik? Karena dari segi volume transaksi hariannya ini jelas teman-teman. Hari ini saham agro kita coba cek, itu rata-rata volume transaksi hariannya itu sekitar 1,124 juta lot. Sementara di hari-hari yang lain itu tipis banget teman-teman. Nah, ya ini menjadi salah satu asumsi yang cukup kuat. Ya paling enggak kalau misalkan teman-teman in trading bisa untuk saham agro ini. Namun kembali lagi biasanya saham-saham yang seperti ini tuh mempunyai risiko yang cukup gede. Tapi kalau misalkan teman-teman berani, ya saya rasa sih saham agro masih akan ada potensi untuk menguji level resisten psikologinya atau resisten klasiknya di level 850 gitu untuk saham agro dan saham BRIS. Jadi kesimpulannya adalah setelah saya cek tadi beritanya nggak ada sentimen tersendiri, namun kenaikannya ini adalah murni dari technical rebound dan juga ya tanda kutip benernya ngamuk teman-teman gitu. Oke teman-teman, tadi kan kita udah bahas saham BRIS dan saham agro yang menjadi tagline utama kita pada hari ini. Nah, kita akan coba bahas salah satu emiten perbankan tertenar yang menurut saya pergerakan hariannya hari ini cukup menarik, dan ini sangat layak untuk teman-teman perhatikan, yaitu ada saham BPKP. Nah, saham BPKP pada penutupan hari Selasa itu ditutup dengan menguat sebesar 6,31% ke level 202 dan menguat sebesar 12 poin. Adapun pada hari ini total transaksinya itu mencapai 48,4 miliar rupiah. Sementara itu total transaksi hariannya udah naik cukup signifikan dari rata-rata transaksi harian selama 10 hari terakhir. Sedangkan dari segi foreign flow-nya saham BPKP ini masih cenderung di net sell oleh asing untuk hari ini. Nah, kita akan coba cek dari segi broker summary-nya. Nah, untuk BPKP sendiri untuk hari ini dari segi broker summary-nya dia cenderung diakumulasi oleh bandar ya teman-teman, di mana di sini ada MG, ada JP yang akumulasi, dan di sini ada XA dan CC yang melakukan penjualan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari segi brokernya sebenarnya ini broker retail, namun kita coba lihat dari segi teknikalnya bagaimana. Oke, dari segi teknikal saham BPKP dari segi trennya sih sebenarnya masih cenderung untuk strong downtrend ya teman-teman. Namun kalau misalnya kita lihat dari segi tren jangka pendeknya atau minority trend, sebenarnya saham BPKP ini cukup menarik teman-teman, di mana dia hari ini menguat 6,32% dan berhasil untuk breakout dan berhasil mempertahankan level breakoutnya itu di atas level dynamic resistennya di level 200, kurang lebih berada di level 199 teman-teman. Jadi untuk saham BPKP ini cukup menarik untuk kita perhatikan untuk trading besok ya, walaupun sebenarnya di sini ada resisten yang sangat dekat, ada resisten di level 206. Lebih menarik lagi kalau misalkan besok nanti saham BPKP ini breakout dari level 206, sehingga ini akan mengkonfirmasi bahwa saham BPKP ini kembali reversal. Nah, untuk supportnya saham BPKP berada di level 196 dan resistennya berada di level 206 teman-teman. Jadi ada terpaut kurang lebih 10 poin antara support dan level resisten. Oke teman-teman, kita lanjut. Kali ini tampilannya beda teman-teman karena saya menggunakan aplikasi dari Mandiri Sekuritas yaitu MOS. Nah, di sini langsung aja kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi sempat tertunda. Ya udah, di sini kita lanjutkan aja pembahasan kita. Kita lanjut pembahasannya mengenai saham-saham yang ada di sektor atau industri batubara. Yang pertama ada saham Adro teman-teman. Oke, saham Adro pada penutupan hari ini berhasil ditutup dengan penguatan 3,18% ke level 2.920. Saham Adro hari ini total transaksinya itu mencapai 416, yaitu kembali ke range awal atau rata-rata awal transaksi untuk saham Adro. Nah, dari segi foreign buy-nya untuk saham Adro ini dia masih seimbang ya teman-teman.